Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Maria Marcelina Pani dari kelas B. Jadi di sini saya akan menceritakan tentang cerpen 1000 kunang-kunang di Manhattan. Nah, judul bukunya 1000 kunang-kunang di Manhattan, pengarang dari Umar Khayyam, penerbit Pustaka Jaya, tahun dan tempat terbit 1972. Dan untuk ulasan cerpen ini, dia itu mengisahkan tentang Marno, seorang pria yang berasal dari Indonesia dan tinggal di Manhattan, New York, dan Jane, seorang perempuan Amerika yang bekerja di bidang seni. Nah, mereka bertemu secara tidak sengaja dan menjalin hubungan pertemanan yang dalam. Nah, dilatar belakangi oleh perasaan kesepian, keterasingan, dan pencarian makna hidup di kota besar yang gemerlap tapi dingin secara emosional. Nah, dalam percakapan mereka muncul nostalgia dan refleksi tentang kampung halaman, identitas, serta kesenjangan budaya antara timur dan barat. Nah, Marno sering mengenang kehidupan lamanya di Indonesia, sementara Jane, meskipun orang Amerika, juga merasa terasing dan terputus dari lingkungan sekitarnya. Nah, simbol kunang-kunang menggambarkan kerinduan pada kehangatan, kebersahajaan, dan ketenangan masa lalu, sesuatu yang hilang di tengah hiruk-pikuk Manhattan. Nah, untuk analisis intrinsiknya, tema utama cerpen ini adalah keterasingan dan pencarian identitas di tanah asing. Cerita ini juga mengangkat subtema seperti nostalgia akan kampung halaman, kerinduan akan kehangatan manusia, serta pertemuan dua budaya yang berbeda. Nah, untuk tokoh dan penokohan, tokohnya Marno, Jane, dan untuk penokohannya itu Marno, mahasiswa Indonesia di New York, berasal dari latar belakang Jawa yang kental dan nilai-nilai tradisional yang spiritual. Dilema utama Marno adalah antara nilai-nilai yang ia bawa dari Indonesia dan gaya hidup Amerika yang bebas dan materialistis. Ia juga merasa terasing, gelisah, dan sulit menyatu dengan budaya Barat meskipun secara fisik ia hidup di tengah. Untuk Jane, penokohan, seorang perempuan Amerika yang menjadi kekasih Marno, digambarkan sebagai wanita modern, bebas, dan rasional. Nah, Jane adalah simbol dari gaya hidup bebas Barat, terbuka dan pragmatis. Nah, meski mencintai Marno, ia tidak sepenuhnya memahami pengolakan batin dan nilai-nilai budaya Marno. Nah, untuk alur dalam cerpen ini bersifat maju dan kilas balik atau flashback. Awal diceritakan hubungan antara Marno dan Jane di Manhattan. Yang ketengah, konflik batin Marno mulai muncul, terutama saat ia membandingkan kehidupan di kampung halamannya dengan kehidupan di New York. Akhir, Marno memutuskan untuk meninggalkan Jane dan kembali ke Indonesia. Ia memilih kembali ke latar belakang budayanya. Nah, untuk latar dan setting tempat di Manhattan, New York, kota besar yang gemerlap tapi dingin dan tidak menyentuh batin Marno. Waktu musim dingin, suasana hening, sepi, melankolis mencerminkan batin Marno yang terombang-ambing antara dua dunia. Nah, untuk sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu, tetapi sangat dekat dengan batin Marno sehingga pembaca bisa merasakan konflik internalnya dengan intens. Nah, untuk gaya bahasa, Umar Khayyam menggunakan gaya bahasa yang melankolis, reflektif, dan puitis. Nah, di situ ada banyak simbolisme seperti kunang-kunang yang melambangkan harapan, kenangan, dan cahaya kecil dari masa lalu atau kampung halaman. Nah, dialog ini digunakan secara minimalis, lebih banyak narasi batin. Nah, untuk amanat, tidak semua orang bisa melebur dalam budaya yang baru tanpa mengorbankan jati diri. Oke, terima kasih.